Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-28 ya daripada kitab Nadhum Jaldu Tauhid ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan pasal apa? Pasal fa in yusibna fa bi mahdil fadli wa in yu'adzib fa bi mahdil adli. Saya jelaskan di situ pasal apa namanya? Saya jelaskan di situ pasal apa itu tahsin wa takbih aklian secara global, walaupun sebenarnya tahsin wa takbih ini kalau katanya Abdul Fadil Al-Qusi mempunyai abna wa ahfad. Punya anak cucu. Anak cucu ini maknanya lazim qorib dan lazim bainnya. Maknanya ada lazim beberapa level. Lazim yang paling qorib itu namanya abna, ya, ini lazim yang langsung daripada tahsin wa takbih aklian, seperti mas'alatul as-shalah wal aslah, itu lazim langsung daripada tahsin wa takbih aklian. Kemudian ada beberapa cucu daripada tahsin wa takbih aklian, kama saya di ba'da qalil, namanya mas'alatul awad. Masalatul apa namanya? Awad. Jadi dan sudah saya jelaskan apa itu makna hikmah, apa itu makna apalagi safah, apa itu makna abath, apalagi. Dan banyak ya masalah-masalah wajib, betul, wajib. Dan banyak lagi masalah-masalah yang saya jelaskan kemarin. Sekarang kita akan masuk ke bait yang selanjutnya, yaitu apa? Wa qauluhum inna sholaha wajibu alaihi zurun ma alaihi wajibu. Ya, ini sekarang cakap pasal as-shalah wa aslah wa qauluhum ay qaulul mu'tazilah. Ya, ini sebenarnya yang namanya dhamir itu kan sebenarnya kan yarji kepada sebelumnya kan. Cuma karena masalah shalah wal aslah ini ma'ruf jiddan, terkenal adalah masalah yang diambil daripada mu'tazilah. Karena itu musannif cakap qauluhum tanpa menyebutkan apa namanya? Tanpa menyebutkan marji'nya, langsung wa qauluhum ay qaulul mu'tazilah. Inna sholaha wajibu, bahwasanya Allah itu wajib melakukan perkara-perkara yang baik kepada hambanya. As-shalah perkara yang baik. As-shalah didul fasad, maknanya kalau ada perkara yang baik dan untuk hambanya, untuk fauzul saja, misdak daripada hamba. Menurut Mu'tazilah, kalau ada dua perkara, fauzul, perkara E baik untuk fauzul, perkara B buruk untuk fauzul. Tengok ya, Allah kena buat yang baik, dan Allah tidak boleh untuk tidak buat. Allah mesti buat. Karena Allah tidak buat perkara yang baik bagi fauzul dan Allah mampu, Allah itu kedekut. Apalagi kalau sampai Allah buat yang buruk, itu lebih teruk lagi, dan itu tidak sesuai dengan sifat Allah Karim, Hakim menurut apa namanya? Mu'tazilah. Karena Hakim menurut Mu'tazilah itu adalah perkara itu mesti ada manfaat kepada hambanya, mumtaz jiddan. Ada lagi pendapat yang mengatakan aslah. Apa itu aslah? Aslah itu Allah tidak hanya wajib melakukan perkara yang baik, tapi mesti melakukan perkara yang paling baik. Jadi fauzul makan dan tak makan. Makan baik untuk fauzul, tak makan tak baik untuk fauzul. Akan tetapi makan apa? Makan kan banyak kan, ada makan nasi goreng, steaknya pun macam-macam, steak apa? Wagyu A5. Maknanya fauzul kena makan steak yang nomor 1. Kalau Allah hanya memberi roti kosong, Allah hanya melakukan perkara yang sholah. Padahal bagi Allah apa sih bedanya dua perkara ini bagi Allah? Apa? Apakah ketika Allah melakukan perkara yang aslah, Allah tambah miskin? Kan tidak kan? Maknanya bagi Allah sama saja, bagi fauzul berbeda. Maknanya perkara yang aslah, yang paling baik bagi fauzul itu yang terbaik untuk fauzul. Dan bagi Allah semuanya sama aja. Kalau Allah tidak melakukan perkara yang aslah dan Allah mampu untuk itu,
maknanya Allah itu apa? Kedekut. Ajib, so? Itu namanya apa? Aslah. Musannif di sini tak cakap pasal aslah, hanya cakap pasal solah. Karena beliau nak cakap bahwasanya aslah ini lebih khusus daripada solah. Maknanya solah ini lebih umum. Kalau solah saja Allah tidak wajib, apalagi aslah. Jadi kalau saya batalkan solah, yang aslah pun juga pasti akan terbatalkan. Apa makna wajib? Wajib, ingat ya, tiga makna yang saya sebutkan kemarin. Antara ma fihi maslahatun dhahira fid dunya ukhra au ma yu'addi ila adama fi'lihi muhalun. Aywa. Alaihi zurun. Bahwasanya ini adalah perkataan yang zur, perkataan yang palsu. Zur, anta tahu palsu tak? Ada muzawwar, palsu. Fake itu apa? Fake itu dohirnya baik, tapi dalamnya rusak. Itu kan kalau orang Indonesia cakapnya KW. Ini apa namanya? Bag Gucci yang mahal-mahal itu ada KW-nya, ada KW, maknanya muzawwar. Orang-orang tak akan tahu kan kalau ada pakai bag yang Gucci. Orang kan tak akan periksa kan, hanya apa namanya? Ini Gucci, ini mahal, padahal itu apa? KW aja, itu KW aja. Alaihi zurun, bahwasanya ini adalah perkataan yang dohirnya baik karena Allah wajib sholah wal aslah. Ma alaihi wajibu, tidak ada yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna apa namanya? Bait secara global. Sekarang kita baca kalamnya Bajuri insyaallah. Wa'lam anna lil mu'tazilati ibarataini al-ula wujubus salahi wal muradu bihi ma qabala al-fasad. Bahwasanya Mu'tazilah itu mempunyai dua ibad. Yang pertama adalah wujubus shalah. Maknanya shalah ini adalah yang bertentangan dengan fasad, seperti iman bertentangan dengan kufur. Maka mereka mengatakan idza kana hunaka amron ahaduhuma shalahun wal akhar fasadun wajaba 'alallahi an yaf'ala shalah minhuma dunal fasad. Wajib bagi Allah. Maturidiyah mirip-mirip dengan ini. Tapi tidak semacam itu. Mu'tazilah, Maturidiyah semacam ini. Kalau makan bagi Fauzul baik, tak makan bagi Fauzul buruk. Maturidiyah mengatakan Allah tidak wajib untuk menciptakan yang baik bagi Fauzul. Tapi kalau Allah buat, Allah kena buat yang baik. Tengok. Mu'tazilah tak semacam itu. Mu'tazilah Allah tidak bisa untuk tidak buat. Allah mesti buat. Maturidiyah Allah boleh tidak buat, tapi kalau buat mesti yang baik. Di titik ini Mu'tazilah sama Maturidiyah sama, kecuali Allah tidak wajib buat menurut Maturidiyah, Allah wajib buat menurut Mu'tazilah. Asy'ariyah tidak. Allah tidak wajib buat. Seumpamanya Allah buat pun Allah tidak wajib buat yang baik. Karena baik menurut Asy'ariyah adalah ketika Allah berbuat di dalam miliknya, semuanya itu adalah baik. Tak kisah itu buruk atau tidak bagi Fauzul dan bagi semua hambanya. Di sini ada sedikit perbedaan bitobat masalah ini ya. Karena menurut Maturidiyah hikmah itu sifat yang asing. Berbeda dengan Asy'ariyah ya. Hikmah imma kembali kepada ilim atau kembali kepada fi'il. Maturidiyah beda. Hikmah adalah sifat yang asing. Ayo. Wajib 'ala Allah an yaf'ala as-salah minhuma dunal fasad. Wa thaniyah wujubul aslah. Wajib lillah an yaf'ala, yakni kalau ada baik dan buruk Allah wajib untuk berbuat yang baik, tidak boleh berbuat yang buruk. Loh, tengok, Allah wajib untuk berbuat. Di sini kalau ada orang itu Mu'tazilah hakiki ya, dan dia konsisten dengan mazhab Mu'tazilah, mazhabnya dan lawazimnya, qad yu'addi ilal kufur. Kenapa? Karena dia akan meyakini bahwasanya Allah tidak mempunyai apa? Ikhtiar. Cuma karena luzum tahsin wa takbih ke adamul ikhtiar ini laisa dhahir, maknanya perlu dalil dan perlu penjelasan, tidak menyebabkan Mu'tazilah itu kufur atau kafir. Kenapa? Ya karena kafir itu adalah ingkar maklum minadin biddarurah, dan
doruri luzumu tahsin wa takbih kepada apa namanya? Kepada adamul ikhtiyar laisa dhahiran. Karena itu Mu'tazilah dalam masalah ini hanya mubtadi' sahaja. Memang benar, masalah ikhtiar ini masalah yang kebir jiddan. Berkali-kali ketika kita sudah masuk masalah iradah ini, saya cakap bahwasanya masalah iradah, masalah ikhtiar ini perkara yang menurut saya aslun min usuli ahli sunnah, yang tidak bisa difahami secara mutlak. Iradahnya Allah, temannya Allah mempunyai iradah mutlak, tidak bisa difahami secara hakiki kecuali ala mazhab apa namanya ahli sunnah. Selain mazhab ahli sunnah, pasti ada pembatas-pembatas bagi Allah di dalam iradahnya. Ahli sunnah selama perkara itu mungkin, Allah bisa. Mu'tazilah tidak mungkin yang hasan. Itu pun Allah mesti buat. Tidak boleh perkara-perkara yang buruk. Maknanya batasan Allah boleh berbuat di dalam madhab selain ahli sunnah sangat sempit sekali. Ayo. Tsaniyatu wujubul aslah wal muradu bihi ma qabala as-salah ka kaunihi fi a'la al-jinani fi muqabalati kaunihi fi asfaliha. Dibilang ada lagi yang mengatakan bahasanya Mu'tazilah itu mewajibkan bagi Allah itu aslah. Yang mana aslah itu lawannya sholah. Maknanya Allah tidak, kalau ada yang baik dan yang paling baik, Allah mesti buat yang paling baik. Kalau Fauzul bisa masuk surga tingkat 1 dan tingkat 7, Allah mesti melakukan yang tingkat 7. Ayo. Fayaqulun idza kana hunaka amran ahaduhuma salah wal akhar aslah minhu wajaba 'ala Allah an yaf'ala al-aslah minhuma duna as-salah. Ayo. والمصنف تكلم في إبطال مذهبهم على الأولى دون الثانية لأن الصلاة أعم من الأصلح وإذا بطل الأعم بطل الأخص. Yani yang disebut di sini hanya sholah saja karena idza batala sholah batalal aslah. Ayo. Wa fi kalamil musannif ijmal fi nisbatil qaul bidzalika ilaihim li adami ta'alluqi gharadihi bi madhhabihim wa inna ma gharaduhu arad alaihim. Ayo wal hasil أنهم قالوا بوجوب الصلاة والأصلح عليه تعالى ثم اختلفوا فذهب معتزلة بغداد إلى أنه يجب على الله تعالى مراعاة. Siapa itu Mu'tazilah Baghdad? Sohibuman Abul Qasim al-Balkhi. Mu'tazilah Baghdad adalah murid-muridnya atau kelompoknya Abul Qasim al-Balkhi, yang mana mereka mengatakan wajib mura'atus shalah wal aslah li ibadihi fid dini wad dunya. Aywa. Wa dhahaba Mu'tazilatul Basrah man Sohibul Abdul Jabbar al-Mu'tazili. Aywa. إلى أنه يجب عليه تعالى مراعاة الصلاة والأصلاح لهم في الدين فقط. في الدين فقط. أما في الدنيا ما في داعي. أيوة. ثم اختلفوا أيضا في المراد بالأصلاح فعند البغدادية الأوفق في الحكمة والتدبير وعند البصرية. Apa makna aslah ini apa? Makna aslah adalah kan, oh ini kena as-shalah wal aslah fi dini wa dunya. Ini fi din faqat. Apa sih makna aslah? Al-awfaq fil hikmati wat tadbir, yang lebih sesuai di dalam hikmah, di dalam manfaat dan di dalam tadbirul umur. Maknanya Allah tidak bisa hanya tengok satu ini, tapi kena tengok apa namanya yang lainnya juga. Kadangkala Allah untuk membuat manfaatun lil jami kena berkorban sesuatu. Maknanya sudah adanya gunung berapi, adanya banjir, adanya apa, itu sebenarnya atau adanya corona, itu sebenarnya ada maslahah. Ada maslahah. Cuma maslahahnya ini memang tidak bisa untuk disampaikan kepada yang lainnya kecuali apa namanya dengan adanya madharah yang sedikit ini. Maknanya dibalik daripada musibah-musibah itu ada manfaat yang jauh lebih besar. Yang mana manfaat yang jauh lebih besar itu tidak akan bisa sampai kepada kita kecuali melewati apa? Musibah. Mesti semacam itu. Kalau hanya musibah saja tidak ada manfaatnya, Tuhan macam apa Allah itu? Macam itu. Mu'tazilah apa namanya? Berpikir semacam itu. Karena hanya gunung meletus, hanya banjir, dan tidak ada manfaatnya. Kenapa Allah buat semacam itu? Kenapa? Pasti ada apa namanya? Manfaatnya. Karena berbuat madharat tanpa ada manfaatnya itu sia-sia. Dan Allah itu bukan Tuhan yang sia-sia. Ayo. وهذه المسألة كانت سبب لافتراق الشيخ أبي الحسن الأشعري. Dan masalah ini, masalah shalah wal aslah ini apa namanya? Adalah sebab kenapa Imam Al-Asy'ari keluar daripada Mu'tazilah. Ini bukan sebabnya, maksudnya ini adalah puncak daripada semuanya ya.
Maknanya Imam Al-Asy'ari itu keluar dari Mu'tazilah bukan sehari semalam, bukan, akan tetapi dari awal beliau itu sudah mempunyai mempunyai keraguan di dalam mazhab Mu'tazilah. Kemudian semakin hari keraguan itu semakin besar dan tidak ada yang bisa menjawab menjawab iskalatnya. Beliau tanya kepada gurunya, nggak ada yang bisa jawab, terus macam itu. Akhirnya beliau membaca dan sampai di dalam sebuah kesimpulan bahwasanya sholah wal aslah ini ada something wadah ya. Dan masalah sholah wal aslah ini walaupun dia hanya masalah satu, tapi ya gitu, mempunyai anak cucu, mempunyai bapak pula. Bapaknya adalah tahsin wat takbih, nanti ada anak dan cucunya masalah sholah wal aslah. Jadi maknanya walaupun ini hanya satu masalah, tapi madzhabul Mu'tazilah majority terbina atas masalah ini. Dan munadharah yang ma'ruf antara Imam Al-Asy'ari dan Abu Ali Al-Jubai ma'ruf ya, ini bahwasanya ada 3 orang anak. Baca kita baca lagi apa? Min syekhihi Abi Hashim Al-Jubai. Abi Hashim Al-Jubai, maaf, bukan Abi Ali, Abi Hashim. Aywa. Fa inna Abul Hasan sa'ala Al-Jubai fi darsihi wa qala ma taqulu fi thalathati ikhwah, ay mathalan mata ahaduhum kabiran. 3 saudara, salah satunya meninggal dalam keadaan tua dan dalam keadaan taat, dan yang kedua mati dalam keadaan tua maksiat, dan yang ketiga mati dalam keadaan kecil. Faqala Al-Jubai, apa? Al-awwalu yuthabu bil jannah, wa tsani yu'aqabu bin nar, wa tsalitsu la yuthab wa la yu'aqab. Yang pertama masuk surga, yang kedua masuk neraka, yang ketiga tidak diadab dan tidak diberi surga. Kemudian faqala lahu al-Asy'ari fa in qala tsalits ya Rabb lima amatani saghiran wa ma abqaitani fa uti'uka. Oke, kalau seumpamanya budak kecil itu tiba-tiba cakap, "Ya Rob, kan ini kan wajib berbuat sholah wal aslah kan. Yang baik untukku itu bukan mati dalam keadaan kecil, tapi saya mesti besar dan saya akan taat dan masuk surga. Lebih baik aku masuk surga daripada la neraka wala surga." Apa jawabannya? Ayo. Faqala Jubai yaqulu Rabb inni a'lamu annaka law kaburta 'asaita fatadkhulun nar fakana al-aslahu laka an. Maka Jubai mengatakan bahasanya suf al-aslah laka, bukan inti itu besar kemudian taat kemudian masuk surga, karena kamu kalau besar kamu akan masuk neraka, kamu akan bermaksiat kemudian masuk neraka. Maka lebih baik bagimu untuk tidaklah surga wala neraka. Atau yakni mungkin dia tidak diadab semakin mazhabnya orang-orang kafir. Ayo. Faqala al-Asy'ari fa in qala tsani ya Rabb lima lam tumitni saghiran fala adkhulun nar. Yang mata kabiron, ya Rabb, kan lebih baik bagiku mati dalam keadaan kecil daripada aku mati dalam keadaan besar. Ayo. Fabuhital Jubai. Jubai apa namanya? Senyap dan tidak boleh untuk menjawab. Sejak saat itu Imam Asy'ari berpisah daripada Mu'tazilah dan mengetahui bahasanya tahsin wa takbih akliyan fihi muskilah. Sejak saat itu Imam Asy'ari mendedikasikan dirinya itu untuk yaruddu alal Mu'tazilah dan bina umadzabi ahlis sunnah. Karena banyaknya muridnya Imam Asy'ari dan kitabnya Imam Asy'ari dan perannya Imam Asy'ari dalam menolong mazhab ahli sunnah sampai dinisbatkan mazhab ahli sunnah kepada mazhabul Imam Asy'ari. Bukan maknanya mazhab ini diciptakan oleh Asy'ari, salah Wahabi yang mengatakan bahwasanya mazhab Asy'ari ini kalau yang benar mazhab Asy'ari sebelum Asy'ari para sahabat itu mazhabnya apa? Ya itu kan Wahabi itu tak nak dikatakan Wahabi, mereka lebih suka dikatakan Salafi. Kenapa? Karena iskalnya kepada mazhab Asy'ari akan juga sama dalam mazhab Wahabi. Lah kalau yang betul mazhab Wahabi sebelum Wahabi mazhabnya itu apa? Karena itu kan kami ini bukan Wahabi tapi kami ini apa? Salafi. Agar iskal ini tidak tidak ada, yakni kata-kata Salafi itu lebih marketingnya lebih mudah daripada mazhab Wahabi. Karena dari awal mazhab Salafi ini atau mazhab Wahabi ini mazhabun rodi. Secara kekuatan mereka tidak kuat. Akhirnya mereka menggunakan cara-cara yang lain untuk taswik, untuk marketing mazhab mereka. Mereka pakai nama lah, mereka pakai kerajaan lah, mereka pakai kekuatan lah, mereka pakai media.
Asy'ari tak perlu semacam itu karena memang dari awal mazhab mereka itu apa namanya? Kuat. Yang survive mereka ketika dihantam Mu'tazilah, mereka yang survive, dihantam yang lain, mereka yang survive. Kenapa? Karena mereka itu qawiyun lidzatihi. Bukan seperti Mu'tazilah yang kuatnya karena sokongan pemerintah kerajaan lemah, mereka pun juga ikut juga ikut lemah. Tengok mazhab Syafi'i. Tengok daripada mazhab Hanafi ya nih. Jarang ada kerajaan Syafi'i apa namanya itu? Turki Utsmani semuanya Ahnaf, tapi tetap kan Syafi'i tetap stay. Kenapa? Qawiyun lidzatihi. Saya bodoh ketika nak bully Hanafi masih semacam itu. Ayo. Fatarakal Asy'ari madhabahu wa syaghala huwa wa atba'uhu bi ibtali madhabat ilaihi al-Mu'tazilah wa itsbati ma waradat bihi sunnah wa madha alaihi al-jamaah. Fadzalika sumu bi ahli sunnah wal jamaah. Ayo. Qauluhu zurun ay muzayyanu adh-dhahir fasidul batin fahuwa batil wa yasihu tafsiruhu min awal al-amr. Dan inilah wa qauluhum inna sholaha wajibu alaihi zurun ma alaihi wajibu. Nah, kalau qalilan daripada Kitabul Minhaj fi Usuluddin, ini kitab adalah karangannya Zamakhsyari. Saya cakap Imam Zamakhsyari, nanti orang-orang Habib kok menganggap Zamakhsyari itu imam. Beliau memang Mu'tazilah, tapi di dalam masalah lughah tafsirnya best. Cuma masalah akidah jangan ambil akidahnya di dalam madhabnya apa namanya Zamakhsyari. Kitab Mu'tazilah itu banyak ya. Biasanya guru-guru saya itu Syekh Said Fodawa, murid-muridnya kalau rekomen baca kitabnya Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, karena Abdul Jabbar Al-Mu'tazili itu adalah mutaakhirun daripada Mu'tazilah. Maknanya dalil-dalil mutaqaddimun beliau tahu semua dan sudah di filter mana yang menurut mazhab Mu'tazilah itu kuat dan mana yang tidak kuat, sudah ditapis lah oleh Abdul Jabbar dalam kitabnya Mughni. Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, semua adillatul Mu'tazilah semuanya ada di situ. Karena terlampau besar saya tak baca. Karena ahli sunnah saja saya masih belum baca semua, kita nak baca apa namanya akidah-akidah yang lain. Karena itu saya usahakan di setiap madhab saya tahu basic-basicnya. Syiah saya tahu basicnya, Mu'tazilah saya tahu basicnya, Wahabiyah saya tahu apa namanya basicnya. Kalau memang ahli sunnah kita mesti apa namanya mendalam. Kita nak tiru Syekh Said yang hampir setiap madhab beliau tahu apa namanya dakik-dakiknya dan bagaimana yarut alaihi. Kena engine-nya kena ganti sedikit. Ini engine Indonesia, ini engine jauh, situ engine Jerman. Saya Said engine Jepun. Susah sedikit kita nah tiru saya itu hampir semua filsafat barat tahu dan punya rot. Terakhir itu saya tengok punya syarah kepada Irsyad wa Tanbihat ya Ibn Sina. Irsyad wa Tanbihat ya Ibn Sina. Yakni madhab Wahabi, madhab Ibn Taimiyah tahu di dalam Kasyifus Shaghir. Madhab Syiah yang saya belum tengok Syekh Said pernah apa namanya? Madhab Wahdatil Wujud. Siapa yang tak tahu Syekh Said? Mungkin kejap lagi akan keluar Kasyifus Shaghir li madhab Ibn Arabi. Pasal madhabnya Ibn siapa? Ibn Rushd. Syekh Said tesis masternya pasal Ibn Rushd, Al-Kasyifus Shaghir li madhab Ibn Rushd. Yakni tahu madhabnya dan rot pula. Kita tak ya sampai sedetail itulah, itu perlu mungkin umur 2 kali. Jadi macam saya kena umur 2 kali daripada umur kita. Kita tahu basic-basicnya saja. Yakni maknanya madhab yang kita kena mendalam. Madhab dan ahli sunnah kita tahu apa namanya usul-usulnya saja. Saya itu hatta tahu usulus sihir. Tahu katanya. Saya punya kitab apa itu? Apa yang punyanya penyihir itu yang biasanya Ma'arif apa? Syamsul Ma'arif Al-Kubra lil Buni. Katanya saya punya nuskhoh yang dipakai oleh para penyihir. Atau itu nuskhoh yang mana saya tak tahu itu. Jadi saya sudah baca dan saya tahu usul-usulnya semacam apa. Ahli sunnah mutakalim kena untuk membezakan mana sihir, mana karomat dan mana mukjizat. Kena paham karena beberapa iskalul mukjizat mungkin itu bukan mukjizat tapi itu
sihir. Kena dibezakan. Oh, sihir semacam ini, mukjizat semacam ini. Hada wal ulama, yakni tak hanya tahu mazhabnya, mazhabul khosem pun tahu. Hada wa tariqatul Razi, yakni anta'la mazhabul khosem bihaitsu tazid ala nafsil khosem fi mazhabihi. Imam Razi sampai di dalam derajat yakhtariul adillah. Bukan untuk ahli sunnah, untuk khosem. Untuk yakni yakhtariul adillah untuk Syiah. Wa hadza ahsanu ma qurrira fi madhhabihim wa fihi dalilun akhar lazimun min madhhabihim wa huwa aqwa ma yakun, yakni yaqtari'ul adillah, yakni ada dalil yang mereka tidak tahu, Imam Razi buat dalil untuk mereka. Ini level-level dewa sedikit ini bukan level-level kita, itu level-level apa namanya, level-level dewa. Kita bisa faham madhabnya Imam Razi, bisa faham madhab ahli sunnah. Wallah anta min ahli jannah. Nuqabil yadek wari jelek. Nuqabil yadek wari jelek. Jidan. Nah, kalau qalilan daripada Minhaj fi Usuluddin karangan apa? Al-Imam Az-Zamakhsyari, dan bukan imam ya, ini Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari. Ada yang cakap Habib yu'ammim, menjadikan Zamakhsyari itu imamun fi majalihi. Imamun fi majalihi. Jidan. Az-Zamakhsyari ada yang mengatakan beliau itu bertobat sebelum beliau meninggal dan kembali kepada madhab ahli sunnah. Saya tidak merasa semacam itu. Yakni saya ingin beliau kembali ke madhab ahli sunnah, tapi kitab-kitabnya tidak kembali. Ibn Taimiyah taubat, Ibn Arabi bertaubat, kembali ke ahli sunnah. Saya kira itu bukan apa ya? Bukan cara yang objektif di dalam menyikapi. Dan banyak di Indonesia dulu ada orang liberal, kemudian mengajar kitab-kitabnya tasawuf. Oh, ini bertaubat, bertaubat kena cakap. Tengok bagaimana Imam Asy'ari dari Mu'tazilah ke ahli sunnah mengumumkan, saya bukan Mu'tazilah lagi, saya adalah apa namanya, ahli sunnah. Tengok Imam Syafi'i dari madhab qadim ke madhab jadid. Cakap apa? Aku tidak menjadikan yang di madhab qadim hillun, maknanya aku haramkan orang di madhab qadim setelah ada madhab jadid. Hadza huwal ulama. Kalau memang dia nak berpindah kena sorih, seperti dia sebelumnya itu dalam satu madhab, ketika berpindah kena sorry, dia berpindah daripada satu madhab. Biasa cakap kelas-kelas, saya salah, saya berpindah daripada madhab yang lama. Cuma kalau ada tiba-tiba meninggal, ada surat dibantal macam Imam Razi, tiba-tiba dibantalnya ada surat, saya kembali ke madhab salaf. Atau Imam Asy'ari tiba-tiba di poketnya ada wasiat. Ada kalam fadhi ayuhan nas. Ada kalam fadhi. Kalau memang Imam Asy'ari kembali atau menjadi mazhab Mujassimah, apa yang membuat beliau itu takut? Dulu saja ketika Mu'tazilah powernya, beliau meninggalkan Mu'tazilah kok, memusuhi Mu'tazilah, kemudian takut ya nih Imam Asy'ari. Ada semuanya apa namanya kalam fadhi. Sama Imam Razi pun juga sama. Imam Razi la rujuk wala syai', tetap dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Imam Ghazali juga sama. Karena Imam Ghazali setelah beliau berkhalwat kembali lagi mengajar kitab-kitab yang sama sebelum beliau apa namanya berkhalwat. Imam siapa lagi? Az-Zamakhsyari sama. Ketika beliau itu mengetuk pintu, mengatakan siapa yang mengetuk pintu? Fulan bin Fulan, Zamakhsyari Al-Mu'tazili. Karena yaftakhir, aku bangga, aku ini apa namanya? Mu'tazilah. Orang semacam ini nak rujuk ya nih. Ibnu Taimiyah berdebat dengan Sofiyuddin Al-Hindi, dengan fulan, sampai di penjara. Tak bertaubat. Tetap dalam mazhab apa namanya? Mujassimah. Kemudian tiba-tiba dia bertobat, ada beberapa orang dia sudah bertobat. Kitab-kitabnya mana? Hal fi dalil dia bertobat? Kitab-kitabnya Bayan Talbis Jahamiyah, Fatwa Ibnu Taimiyah, semuanya itu adalah dalil-dalil beliau tidak apa namanya kembali daripada mazhab Mujassimah. Kenapa? Kalau memang yakin mazhab Mujassimah adalah mazhab yang benar, kenapa harus apa namanya? Harus sembunyi-sembunyi. Dia yakin itu yang benar kok. Tengok Zamakhsyari, bangga dia sebagai apa namanya? Mu'tazilah, dia bangga ketika mengetuk pintu Al-Mu'tazili, bangga. Orang macam ini nak bertobat? Baik. Yakni adatan tidak mungkin apa namanya? Bertaubat. Kalau dia bertaubat daripada mazhab Mu'tazilah, pasti dia akan mengumumkannya. Kalau memang ada satu nas dia ketuk pintu, Zamakhsyari
Asy'ari, As-Sunni, wah, itu kan namanya bertobat. Tidak ada. Kitab-kitabnya Minhaj fi Usuluddin. Jadi, dan kita baca sikit, satu bab saja daripada Minhaj fi Usuluddin, Babul Altaf. Silakan. Saya kirim di Telegram. Dapat? Al-Lutfu Ibn Arabi dikatakan, Ibn Arabi ahli sunnah. Saya tak kira semacam itu. Saya Said mengatakan ada beberapa nusus dalam apa itu namanya? Futuhat mengatakan beliau itu tidak ahli sunnah, menafikan dirinya daripada ahli sunnah. Orang tak ente ini ahli sunnah. Beliau menafikan dirinya ahli sunnah. Terus Anda mengatakan beliau itu ahli sunnah. Syekh gharib ya, gharib. Oh, maknanya Habib mengkafirkan. Loh, tidak, baru saya buat status. Salah tidak mesti apa namanya? Kafir. Kafir itu sesuatu yang khas, dan itu bukan tugas mutakalim, itu adalah tugasnya qadhi ataupun mufti. Ayo. Babul Altaf. Babul Altaf. Apa itu Altaf? Ay al-ihsan. Wa hadha mabni ala tahsin wa takbi aqliyan. Al-lutfu huwa al-maslahatu wa hiya ma fihi fa'idatun lil mukallafi fi ada'i ma kullifa. Apa itu lutuf? Lutuf adalah maslahah. Dan itu adalah yang di dalamnya adalah sesuatu yang mempunyai faedah kepada mukallaf untuk menunaikan apa yang ditaklifkan kepadanya. Itu namanya apa? Lutuf. Maknanya Anda disuruh sholat, Allah mempermudah Anda untuk sholat. Itu namanya apa? Altaf. Allah menyuruh Anda untuk beriman, Allah mempermudah Anda untuk beriman. Ayo. Wa min syarriha at-ta'arri min wujuhil qubhi. Dan wa min syartil maslahah, tidak ada sedikit pun daripada keburukan. Ayo. Wa antakuna min qibalillahi ta'ala. Dan yang namanya maslahah atau lutuf daripada Allah Subhanahu wa taala, imma manfaatun seperti sehah wal ghina war rukhas, dari kesehatan, kekayaan, war rukhas. Rukhas adalah maslahat kan? Mudah. Anda daripada 4 menjadi 2 rakaat. Bukan itu adalah lutuf untuk bagi Anda melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah. Semestinya tidak boleh wudu, tidak kena wudu, jadi boleh tayamum. Hal lutuf daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Wa imma madarrah kal maradi wal faqri wal ghila. Wal ghala, yani. Atau lutuf ini kadangkala madarrah bagi Anda. Contohnya apa? Al-marad wal faqr wal ghala. Wa min kibalil abad. Ayo. Wa min kibalil abdi imma ma'lumatun bil aqli ka ma'rifatillahi ta'ala wa sifatihi wa adlihi. Wa imma bisam'i ka ma'rifati syara'i. Dan imma daripada abad maklumatun bil aql ka ma'rifatillah, maknanya perkara yang daripada hamba diketahui daripada Allah, itu adalah lutuf apa? Mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Atau maklumatun bisam' seperti mengetahui syara'i. Ayo. Wahiyya ala darbaini muhassalatun wahiyya allati 'indaha yuti'ul mukallafu. Kadangkala yang namanya maslahah itu muhassalah. Makna muhassalah maujudatun bil fi'il. Ketika ada maslahatun atau lutfun muhassal, indaha yuti'ul mukallaf ala wajhil ikhtiyar walaulaha lam yuti' ma'atamakunihi fil halain. Maknanya ketika ada maslahah ini, fauzul, atau ketika ada lutuf ini, fauzul akan bisa untuk taat. Kalau tidak ada lutuf ini atau maslahat ini, fauzul tidak akan taat. Dan di dalam keadaan itu dia bisa taat, bisa untuk tidak taat. Karena ada bantuan lutuf ini, fauzul bisa taat. Ketika tidak ada bantuan lutuf ini, fauzul tidak akan taat. Itu namanya maslahatun muhassalah. Ayo. Atau maslahatun muqarribah. Apa itu muqarribah? Tidak yuti' bil fi'il, tapi mendekatkan Anda untuk taat. Dan tidak sampai derajat dengannya Anda benar-benar taat. Itu namanya muqarribah. Ayo. Muqarribatun wa hiya allati yakunu ma'aha aqrabu ila ta'ah walaulaha lam yakun aqraba ma'a tamakkunihi fil halain. Ma'a tamakkunihi fil halain, yakni dengan dalam dua keadaan ini, dalam keadaan ini dia bisa taat, bisa tidak taat. Cuma karena ada maslahatun muqarribah ini, sebab itu dia menjadi lebih dekat ke taat daripada ke maksiat. Ayo. Wa naqiduha al-mafsadatu wa tanqasimu ila muhassalati wa. Dan lawannya maslahah, ada maslahah muhassalah dan maslahah apa namanya muqarribah. Fa in qulta hal yajibu 'ala Allah ta'ala lutfu. Apakah wajib bagi Allah itu memberikan kepada hambanya itu al-lutuf?
ai al-maslahah, yang dengan adanya maslahah ini manusia itu bisa untuk melakukan taat. Apakah wajib Allah memberikan itu kepada manusia? Ayo. Qultu na'am, li'annahu muridun li salahi 'abdihi. Wajib, Suf. Allah wajib untuk mempermudah hambanya untuk taat. Sawaun, maslahahnya itu muhassalah atau maslahahnya itu Qurribah. muqarribah, muhassilah atau muqarribah. Wajib bagi Allah. Kenapa? Karena Allah itu muridun li solahi Abdi. abdihi. Karena Allah itu menginginkan hambanya itu baik. Ayo. Alimun annahu la yasluh illa bihi. Alimun, bahwasanya Allah itu tahu tanpa adanya lutuf daripada Allah, manusia tidak akan bisa tidak akan bisa menjadi maslahat, tidak akan bisa menjadi soleh. Ayo. Kaman aroda. Kaman arada salaha waladihi wa alima annahu la yasluh illa birrifqi. Wajaba ayu yarfaku bihi hatta Wajaba an yarfuqa bihi hatta in lam yarfuq bihi ulima annahu la yuridu sholaha. Seperti Suf tengok Yusuf, qiyasul ghaib ala syahid. Ada yang tanya kemarin ke syahid kan. Suf tengok. Mu'tazilah di dalam diri mereka itu sudah mengakar qiyasul ghaib ala syahid. Mengkiaskan Allah seperti ayah. Ayahnya manusia, dia punya anak. Dia tahu anaknya ini tidak akan bisa kalau orang cakapnya dikerasi. Mendidik kan ada yang lembut, ada yang keras. Anak saya keras tidak bisa. Semakin kita buat keras, kita marah, dia akan semakin melawan. Tapi kalau kita lembut, dia akan menurut. Maknanya seorang ayah ketika sayang dengan anaknya dan ingin anaknya baik, dia kena mendidiknya dengan kelembutan, tidak boleh dengan kekerasan. Kalau dia mendidiknya dengan kekerasan, kita tahu dia tak sayang anaknya. Dan kita tahu dari awal Allah sayang kepada hambanya. So, tengok, Allah sayang kepada hambanya. Hati-hati seperti kata sayang itu maknanya banyak. Ayo. Hal benar Allah sayang kepada hambanya. Anda kena fikir, Sof. Kalau iya, kalau memang Allah sayang kepada hambanya, menurut ahli sunnah ya ini ya, Anda mesti membedakan apa makna sayang. Masa sayang memasukkan ke neraka? Sayang macam apa itu? Macam itu kan? Sayang macam apa itu? Anda kena membedakan apa makna sayang menurut ahli sunnah dan menurut Mu'tazilah. Kalau dari awal Anda cakap Allah tak sayang hambanya, selesai masa. Tapi akan yatawajjah alaihi aswilah. Yakni, kalau tak sayang hambanya, kenapa kok dikirim Rasul, diberi rahmat? Kenapa? Terus apa makna tak sayang? Ayo. Wali'anna man'a ma la yaqa'ul gharadu illa bihi kal man'i minal gharad. Tengok. Dan di atas itu bahwasanya kalau ada orang itu menghalangi wasilah untuk mencapai tujuan, dia seperti menghalangi orang itu untuk mencapai tujuan. Seperti ada orang, ayo. Wa man uzira minas sa'i wa man uzura minas sa'i kaman ahi minaz zira'ah. Kalau ada orang tidak apa-apa, silahkan Anda nak bertani, silahkan. Tapi nak sampai ke sawah, roadblock ada 10. Pertanyaan banyak, syaratnya banyak. Maknanya Anda tak ingin saya itu bertani. Karena Anda memperbanyak syarat untuk bertani. Ayo. Maknanya mempersusah itu tak nak. Biasa ya kalau Anda tak nak memberi orang, tak apa saya beri, cuma syaratnya banyak yang tidak mungkin Anda bisa untuk menunaikan syarat semua itu. Dikatakan itu adalah Anda memang tak nak untuk beri itu, memang tak nak untuk beri ya. Wala yalzamu annahu law wajaba la latafa bil jami' li'anna fihim man la lutfa lahu. Wala yalzam, tidak bisa. Kan bahwasanya Allah itu yajibul lutuf. Kalau emang yajibul lutuf maknanya yajibul lutuf lil jami', tidak bisa. Tengok kiasnya kepada ayah. Kadangkala ayah itu tahu ada salah satu daripada anaknya yang banyak itu lost case. Sudah ini percuma. Kita anak didik pun akan percuma. Kita korbankan saja ini anak untuk kemaslahatan yang lain. Maknanya seorang ayah ini tidak akan bisa seumpamanya anaknya 10. Dia tidak akan bisa untuk berbuat baik kepada 9 kecuali mengorbankan 1 ini.
lebih baik satu ini terkorbankan untuk maslahat yang lebih besar. Biasa kan di dalam fikih ada yang namanya daf'u apa? Daf'u a'dhamid dororen birtikabi akhafihima. Allah pun juga sama. Maknanya untuk membenarkan 90% yang ada di bumi itu ya kena ada banjir, tsunami, topan, gunung meletus, corona, itu semua untuk menjaga ekosistem daripada bumi ini. Kalau tidak ada itu, niscaya bumi akan hancur daripada dulu. Ayo. Bil jami' li anna fihim man la lutfa lahum kama yakunu fi waladika man la yasluhuhu syai'un min ar-rifq. Ayo, seperti di dalam anakmu itu ada yang tidak bisa untuk memperbaikinya dengan yang lembut ya, memang karena hancurkan saja satu anak ini memang beban keluarga ini. Fa'in qulta hal yajibul aslahu wa huwa al-manfa'atu ad-dunyawiyyah allati la yastatirru biha ahadun wa la fiha wajhu qubhin. Fa'in qulta hal yajibul aslah wa huwa al-manfa'ah dunyawiyah, yang mana ini adalah pendapatnya Baghdadiyun kan, Abul Qasim al-Balkhi. Apakah wajib aslah? Yang mana aslah itu adalah manfaat dunyawiyah yang la yastadirru biha ahadun wala fiha wajhu qubhin, yang mana aslah itu adalah manfaat dunyawiyah yang kalau Anda dapat itu, Anda mendapat manfaat, tidak akan ada yang bukan yastadirru biha ahadun, tidak akan ada yang terkena keburukan karena Anda mendapatkan kebaikan ini. Dan aslah ini tidak ada sedikit pun wajhul qubuh, tidak ada. Maknanya tidak ada keburukan sedikit pun bagi Anda dan bagi orang lain. Apakah wajib Allah buat semacam itu? Qultu yajibu inda Abul Qasim al-Ka'bi. Tengok katanya, apa katanya Bajuri? Fadhahaba Mu'tazilatu Baghdad yajibu as-shalah li ibadihi fid dini wad dunya. Hadha huwa fid dini wad dunya. Amma fid din nahnu la khilafa fid dunya. Ayo. La'an intifa'al 'abdi bihi da'in wala sarifin wala sarifa fa kana man'uhu. Katanya Abul Qasim al-Ka'bi atau al-Balkhi dibilang hamba ambil manfaat daripada aslah itu ada dai, ada apa ya? Ada motifnya, ada perlunya. Perlu tak Anda mendapatkan uang yang sangat banyak sekali? Dai kan, ada dainya. Ada keinginan untuk ke situ, ada manfaat untuk ke situ. Wala sorifalahu. Dan kenapa kok Anda tak nak untuk itu? Maksudnya ini kebaikan dan tidak ada keburukan sama sekali. Kalau memang itu murni baik untuk Anda dan Anda perlu untuk itu, Anda bisa memanfaatkannya dan Allah bisa memberikannya dan Allah tak beri, fakana syuhan. Itu adalah apa namanya? Kedekut menurut Mu'tazilah. Wa qala Syekhon, saya tak tahu Syekhon ini siapa. Mungkin Abu Ali dan Abu Hashim. Ayo. La wajaba minhu miqdarun. La wajaba ma zada alaihi ila ghairi nihayah. Dibilang la wajaba minhu miqdar. Dibilang kalau seumpamanya wajib di dalam aslah itu sedikit saja. Oke, 1000 oke. Tambah 100, 1100. Oke apa tidak? Oke, 1200. 1300. La wajaba ila mala nihayata. Dan wujudu mala nihayata lahu batil. Ayo. Wa fi'lu ma la nihayata lahu muhal. Fi'lu ma la nihayata lahu muhal. Wa huwa idzan tafaddulun. Wa huwa ay aslah tafaddulun, bukan wujub. Tafaddulun. Wa syuhu innama huwa tarkul wajib. Asyuh hanya tarkul wajib. Wa huwa shalah wa laysa tarkul aslah. Ini adalah madhab siapa namanya? Ini adalah madhab Az-Zamakhsyari. Wa huwa min Basriyin wa laysa minal Baghdadiyin. Ayo, dan dengan ini setelah sudah babu shalah wal aslah, sekarang kita akan masuk min lawazimi shalah wal aslah. Apa itu? Masalah itu ilamul atfal. Tengok. Alam yarau ilamahul atfala. Apakah Mu'tazilah tidak melihat ilamahu? Kata-kata ilam ay isolul alam. Allah memberikan rasa sakit kepada apa namanya? Atfal. Apa itu atfal? Budak-budak yang masih kecil, yang masih belum balik. Apa dosanya mereka? Apa dosanya?
Tidak ada dosanya. Ketika tidak ada dosanya, kenapa kok Allah memberikan kepada mereka itu Sakit. rasa sakit? Apa manfaatnya? Wasyibhal atfal. Wasyibhal atfal, seperti bahaim yang tidak ada dosanya. Kenapa Allah memberikan rasa sakit kepada mereka? Budak sakit, ada budak kecil operate, ada budak kecil, ya Allah, tengok budak kecil yang masih yang kelaparan, yang tak ada gizi, yang tak ada apa. Kenapa Allah buat apa namanya? Semacam itu. Fahadiril mihala, maka hati-hati mihal ay al iqab. Yakni apakah Mu'tazilah tidak tengok orang-orang atau perkara makhluk-makhluk yang tidak ada dosanya sama sekali yang diberi oleh Allah rasa sakit. Ini adalah dalil bahwasanya Allah tidak wajib untuk berbuat baik, karena memberi rasa sakit kepada budak yang tidak berdosa tidak ada baik-baiknya sama sekali. Wadih kan, maknanya ada wakil yang yubtilu sholah wal aslah. Dari sinilah Mu'tazilah dirot oleh ahli sunnah pasal ilamul atfal ini. Akhirnya daripada masalah ini ada cucu daripada tahsin wa takbih aklien yang kita kenal dengan nama mas'alatul a'wad atau mas'alatul iwad. Apa itu mas'alatul iwad? Mas'alatul iwad menurut Mu'tazilah ini ya, mas'alatul iwad adalah naf'un yastahiquhul makhluk fi muqabili ma yaf'aluhu Allahu bihi minal asqam wal alam wa ma yajri majra dzalik. Manfaat, rewards yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya karena Allah memberikan rasa sakit kepada makhluknya. Maknanya kalau ada makhluk yang tidak berdosa diberi rasa sakit oleh Allah, maka itu tidak free. Allah memberikan rasa sakit juga kena memberikan kompensasi. Jahit sah? Ada kompensasinya. Kalau di di Indonesia ganti untung, bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Memang semacam itu, ganti untung, dapat ganti untung. Maknanya pahala yang diberikan oleh Allah sangat besar jika dibandingkan rasa sakit ini. Bukankah ini ganti untung? Ganti untung, bukan ganti rugi itu. Ganti untung, ini istilahnya Jokowi, istilahnya Pak Presiden Jokowi ketika ada diambil beberapa tanah untuk tol, diberi ganti yang lebih besar. Dikatakan ini adalah ganti untung, bukan ganti rugi. Yakni ini yang dikatakan mas'alatul apa? Mas'alatul a'wad. Mas'alatul a'wad. Wal iwad naf'un yastahiquhul makhluk fi muqabili ma yaf'aluhu Allah Ta'ala minal asqami wal alami wa ma yajri majra dzalik. Kenapa dia cakap semacam ini Mu'tazilah? Karena itu serangan daripada ahli sunnah yang mengatakan terus ilamul atfal ini apa faedahnya? Oh, ada nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jidan. Ini ada nas daripada Abdul Jabbar Al-Mu'tazili di dalam Mughni, kelihatannya, tak tahu ini saya nukil daripada saya punya kitab. Dulu saya pernah mengajar Iqtisad fil I'tiqad, saya nukil ini nasnya. Wa qala Abdul Jabbar, "I'lam annahu la yahsunu minallahi ta'ala an yu'limana min ghairi i'tibari ridona." La yahsun minallah, menyakiti kita tanpa izin daripada kita. Kena izin dulu, nak menyakiti kita kena izin. La haula wala quwata illa idza kana fi muqabalatihi al-qadrul ladzi la yakhtalifu ahwalul uqala fi ikhtiyari dzalikal alam. Kecuali ada kompensasi daripada rasa sakit itu, yang mana kalau ada orang akil disuruh memilih antara tidak sakit tapi tidak dapat kompensasi atau sakit dengan kompensasi, pasti akan memilih sakit dengan kompensasi. Antara tetap rumah di sini tidak dapat kompensasi daripada jalan tol, atau Anda pindah ke rumah lain tapi dapat kompensasi yang banyak. Betul, kompensasi yang banyak saya. Karena 1 meter ini saya bisa beli 10 meter di tempat yang lain. Itu namanya ganti untung. Itu namanya ganti untung.
la yakhtalifu ahwalal uqala fi ikhtiyari dzalikal alam fi makanihi. Annal ma'lum anna ahadana la yakhtaru an yumazzaqa alaihi thawbuh likay yuqabala bi thawbin mithlih. Tidak ada satupun daripada kita yang mau bajunya itu dikoyak, cuma diganti baju yang sama. Tak yah koyak baju saya lah. Tak yah beri saya baju baru, biarkan baju saya yang lama ini. Sudahlah, tak yah koyak-koyak. Buat saya malu saja. Atau diberi baju yang sedikit lebih mahal. Tak yah lah. Ini baju ini sudah selesai dengan saya. Berbeda kalau ini baju harganya hanya 30 ringgit, dia beri saya, Habib koyak baju anta, saya beri yang harganya 30.000 ringgit. Anta nak koyak jadi berapa? Sekarang saya bogel, tidak ada masalah. Beri saya 30 ringgit untuk ganti baju yang harganya 100 kali lipat daripada baju yang biasa. Karena kenapa? Ini bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Betul apa tidak? Ayo. Bithaubin mithlih aw ma yazidu alaihi ziyadatan mutaqaribah wa idza lam yahsun dalika fi syahid fakadzalika fil ghaib. So, tengok. Ada rusuh qiyasul ghaib ala syahid di dalam apa namanya Mu'tazilah. Dan ini adalah ibaratnya Abdul Jabbar al-Mu'tazili. Imam Ghazali dalam Iqtisad fil I'tiqad mengatakan bahwasanya, loh, kalau memang Anda mengatakan semacam itu setiap bismillah, hewan yang tidak mempunyai dosa ketika Allah itu menyakitinya, maknanya Allah kena menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Yang sekiranya orang berakal kalau disuruh dua pilihan, dia pasti akan tak apa-apa saya mendapat adab tapi diberi kompensasi yang jauh lebih besar. Apa kata Imam Ghazali? Wa indal Mu'tazilah inna ilamal hayawanil bari yalzamu 'alallahi thawabun wa illa kana qabihan wa hadha yalzamu minhu anna jami'al baqqati wal burghus udiya 'alaihi bi farqin aw sadmatin yajibu 'alallah an yahsyurahu wa yuthibahu. Maknanya setiap baqqah kutu busuk itu yang ada di tilam-tilam ketika di pondok itu namanya baqqah apa cak di sini? Pijat, kutu busuk. Bargus itu apa? Kuman-kuman atau yang menggigit itu. Kalau dia itu dipijat, dibunuh tanpa ada kesalahan, maka Allah wajib untuk membangkitkannya kembali dan Allah wajib untuk apa? Gaiwa, Allah wajib beri ganti untung. Kenapa? Karena apa salahnya kutu busuk ini? Apa? Ya karena Anda kutu busuk itu salahnya Anda. Salahnya Anda karena Anda apa namanya? Kutu busuk. Kita dulu patroli, cari mana kutu busuk, kita bunuh semua. Maknanya kita yang bunuh Allah wajib untuk ganti untung si kutu busuk ini. Mu'tazilah, muskilah. Apa masalahnya ya? Dia apa masalahnya? Allah sangat kaya sekali. Jangankan kutu busuk wa aluhu wa ahfaduhu, semuanya juga bisa Allah beri ganti untung. Wa dhahaba qaumun. Sebagian mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan arwahnya kutu busuk ini akan diletakkan di jisim yang lain. Anna arwahahum ta'udu bitanasuh ila abdanin ukhar wa yanaluha minal ladzati ma yuqabilu ta'abaha wa hadza la yakhfa fasaduh. Maknanya rohnya kutu busuk akan diletakkan di fauzul. Yang ada di fauzul nanti itu rohnya kutu busuk dan dia akan mendapatkan ladzah yang yuqabalu di kehidupan sebelumnya yang sudah dia itu dipijat oleh Saddam. Wa hadza madzhabun la yakhfa fasadu. Ini adalah ilzamnya Imam Ghazali kepada Mu'tazilah di dalam masalah tu ilamul hayawanil bari. Ayo, jayidan. Alam yarau ilamahul atfala wa shibhaha fahadiril mihala. Jayidan. Baca wa qawluhu al-atfal. وقوله الأطفال مفعول الإيلام لأنه مصدر مضاف لفاعله وهو الضمير العائد على الله فالأصل إيلام الله الأطفال. أيوة فالأصل إيلام الله الأطفال. أيوة وحكمة إيلام الأطفال حصول ثواب عليه. Yani hikmah ahli sunnah, hikmahnya kalau
Allah itu memberi sakit kepada budak kecil, ayah dan emaknya yang pening. Ya Allah, berdoa, ya Allah sembuhkanlah anakku, mendapat pahala. Akhirnya anaknya ayahnya itu sabar dan ikhtiar. Bukankah itu adalah pahala? Maknanya ilamul atfal yujibus sobro alal abawen wa sobr fihi thawab. Di dalamnya ada thawab. Itu hikmahnya menurut ahli sunnah wal jamaah. Kalau menurut Mu'tazilah, hikmahnya bukan di ayahnya tapi di anaknya. Li'anna dzalika minal masaib alladhi yuthabu syakhs 'alaiha. Karena setiap musibah kita mesti sabar, dan sabarnya itu ada pahalanya. Walihadza qala Imamul Haramain syadaidu dunya mimma yalzamul abda asyukru 'alaiha li'annaha ni'amun fil haqiqah. So, tengok, syadaid adalah ni'am. Kenapa? Li'annaha tudzakiruka billah. Alaysa hadhihi ni'mah? Alaysa hadhihi lutfun? So, tengok. Wa minal lutf. Apakah katanya Katanya Zamakhsyari, wa minal lutuf minallah kal maradi wal fakri wal ghala. Hadhihi lutfun muqarribun aw muhassilun lit-ta'ah. Tapi menurut mazhabnya Zamakhsyari, ini menurut tafsirnya Imam Haramain, hati-hati, kadangkala makna-makna itu untuk sampai ke sana ada dua jalan. Yang menjadikan Anda ahli sunnah bukan hasilnya ya, tapi jalannya. Ketika jalannya itu sama, walaupun hasilnya beda, tetap Anda ahli sunnah. Kalau jalannya itu beda, walaupun hasilnya sama, Anda bukan ahli sunnah. Ayo. Wa qauluhu, sila. Qauluhu wa shibhaha ay kaddawabi wal ajaza fa innahum la naf'al. Kaddawabi wal ajaza, yakni seperti wasyibhal atfal, seperti dawab, wal ajaza, orang-orang tua. Hewan dan orang-orang tua, apa dosanya mereka? Orang tua sudah, ya Allah, tua. Jalannya pun 1 meter pun 1 jam dia baru sampai. Masih Allah beri rasa sakit kah? Apa faedahnya untuk Allah semacam itu? Ayo. Fa innahum la naf'alahum fi inzalil asqam bihim. Tidak ada manfaatnya untuk memberi mereka itu rasa sakit. Ayo. Katanya mereka ada. Nanti si siapa itu namanya? Si kambing, sekarang di Indonesia itu ada penyakit mulut dan kuku. Nanti sapi-sapi yang kena penyakit mulut dan kuku itu pada hari kiamat Allah akan beri pahala, akan diganti untung oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa yang mereka hadapi ketika di dunia. Wajib bagi Allah, wa illa kana abathan. Wa na'udzubillah. Wa na'udzubillah. Wa na'udzubillah. Ayo. Wa qawluhu fahadiril mihala bi kasril mim bimakna al-iqab. Bimakna al-iqab, ay fahadil iqab. Hati-hati kalau Anda meyakini bahwasanya Allah ketika ilamul atfal mesti ganti untung, fahadiril mihala. Yakni Anda akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay wa jaizun. Ada sahlah ada. Wa jaizun alaihi khalqu syarri wal khairi kal islami wa jahli. Ada, ini masalah tahsin wa takbih akliyah yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu, bahwasanya perbuatan baik dan buruk, al-hasan wal qubuh, mempunyai 3 makna kan? Mempunyai 3 makna. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan perkara-perkara yang baik dan buruk, tidak ada masalah. Karena baik dan buruk itu hanya untuk manusia. Bagi Allah semuanya adalah perkara yang baik. Saya katakan bagi Allah perkara yang baik karena semua perbuatan ini adalah perbuatan di dalam miliknya Allah, dan bagi Allah tidak ada tabi'ah wala laimah, tidak ada faedah ataupun keburukan. Itu yang namanya adalah perbuatan baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik bagi manusia adalah yang ada manfaat kembali kepadanya dunia ataupun akhir, adalah perbuatan yang baik. Bagi Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan perbuatan yang baik ataupun yang buruk bagi manusia. Karena dari sisi Allah semuanya itu adalah baik. Dari sisi Anda mungkin baik dan mungkin buruk. Wa jaizun alaihi khalqush syarri. Menurut Mu'tazilah tidak boleh, wala yajuzu 'alallahi khalqush syarr. 'Alallahi faqat khalqul khair. Khalqul khair faqat. Karena itu kan al khairu biyadaika wa syarr laisa
ilaika, al khair biyadaika wa syarr laisa ilaika. Maknahu al khair bi qudratika wa iradatika wa syarr la yataqarrabu bihi ilaika. Tengok, apa makna baik dan buruk menurut ahli sunnah? Baik dan buruk menurut ahli sunnah adalah perkara yang diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu asyarr la yataqarrabu bihi ilaik. Perbuatan yang buruk tidak menjadikan orang itu lebih dekat kepadamu. Dan perbuatan yang baik atau sesuatu yang baik yang Anda perintahkan ya Allah biiradatika Anda. Seolah-olah karena al-amr biiradatillahi subhanahu wa ta'ala. Mumtaz jiddan. Wa jaizun alaihi khalqu syarri wal khairi kal Islam wa jahlil kufri. Islam adalah daripada khair, wajah lil kufri daripada apa namanya syar. Maknanya Allah bisa menciptakan Islam dan Allah bisa menciptakan jahlul kufri. Mumtaz jiddan. Baca. Wa wafaqatil mu'tazilah. Wa wafaqatil mu'tazilatu ala anna Allah yuridul khaira wa khalafa fi. Ini tidak ada perbedaan antara Mu'tazilah dan ahli sunnah bahwasanya Allah yuridul khair. Setiap perbuatan Allah itu baik, tapi maknanya berbeda ya menurut ahli sunnah dan menurut apa namanya Mu'tazilah. Dan Allah tidak menginginkan keburukan. Itu pun maknanya juga berbeda antara Mu'tazilah dan ahli sunnah. Apa ayatnya itu? Annallaha laisa bidollamil lil abid. Ayat ini mengatakan bahwasanya Allah itu tidak zalim kepada hamba. Menurut Mu'tazilah, ad-dzulm maujudun di dunia. Kedoliman di dunia ini ada. Wal khaliq laisallah ta'ala. Yang menciptakan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pendapatnya apa namanya? Mu'tazilah. Menurut ahli sunnah, yastahilu alallahi dzulmun. Maknanya setiap perbuatannya Allah yang Anda anggap itu dolim, itu bukan dolim bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kedoliman itu maknanya dua. Hanya yutasawwaru di dalam dua perkara, di dalam dua keadaan. Yang pertama adalah idza kanal fa'il yusadifu mulka ghairihi. Yang pertama, kedoliman adalah ketika seseorang berbuat di selain miliknya. Itu namanya apa? Dolim. Atau berbuat di miliknya, tapi tidak sesuai dengan perintah orang yang di atasnya. Contohnya, fauzul berbuat di hartanya, tapi bertentangan dengan perintah syariat. Dikatakan Anda itu dzalimun li nafsik. Padahal Anda berbuat di dalam harta Anda, tapi bertentangan dengan perintah sesuatu, kainunah, entitas yang lebih tinggi derajatnya daripada Anda. Itu namanya dolim. Satu daripada dua makna itu. Apakah ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah? Tidak ada. Maknanya tidak mungkin Allah itu melawan perintah entitas yang lebih tinggi daripada Allah. Karena Allah adalah entitas yang paling tinggi. Sesuatu yang paling tinggi derajatnya, kan derajatnya khalik. Yang lainnya adalah makhluk. Yang kedua, apakah ada di dunia ini bukan milik Allah? Tidak ada. Maknanya Allah tidak mungkin zalim. Maknanya di dalam ayat ini Allah kita mencabut kedoliman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit mantik ya. Qadiyah salibah itu mempunyai dua makna. Mempunyai dua makna. Ketika saya cakap fauzul atau fauzul laisa fauzul,
bifasil. Ini namanya qadiyah salibah. Qadiyah salibah mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah fauzul ada wujudul maudhu' wa nafyul mahmul anhu. Maknanya fauzul ini ada, cuma kita menafikan daripadanya itu sifat fashal, kegagalan. Itu qadiyah salibah. Makna yang kedua daripada qadiyah salibah, fauzul tidak ada. Ketika fauzul tidak ada, ya otomatis mahmulnya juga tidak ada, karena mahmul itu ada untuk maudhu. Kalau maudhu'nya tidak ada, mahmulnya juga tidak ada. Itu namanya salbul mahad. Bukan maknanya di sini adzulmu maujud dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melakukannya, tidak. Maknanya adzulm sama sekali tidak mungkin. Tidak ada dzulm itu bagi Allah. Wadah ya? Itu yang dikatakan oleh ahli sunnah wal jamaah. Maknanya dia akan cakap di qadiyah salibah dengan makna yang kedua. Maknanya adzzalim laisa maujudan abadan. Laisa maujudan abadan wala yutasawwaru fillah, adzulm mustahilun fi haqqillah, dan tidak ada yang namanya kedoliman. Mu'tazilah, kedoliman itu ada, tapi Allah tak buat. Yang buat kedoliman bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya ada perkara-perkara di dunia ini yang tidak dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. So wajah izun alaihi khalqu syarri wal khairi kal islam wajah lil kufri. Dan baca ada wayuhka anna iblis la'anahullah. Wayuhka anna iblis la'anahullah tamathala baina yaday Syafi'i radhiyallahu anhu wa qala ya imam ma taqulu fi man khalaqani limakhtar wa ista'malani fi. Iblis datang ke Imam Syafi'i kemudian macam tanya kepada Imam Syafi'i, apa pendapatmu? Allah ciptakan aku untuk apa? Ya sudah, untuk Allah pilih aku untuk menyesatkan manusia dan dipakai untuk menyesatkan manusia. Kemudian wa ba'da dzalika insya'a adkhalanil jannah wa insya'a adkhalin nar. Adalah fi dzalika amjar, yakni Allah ciptakan aku untuk keburukan, dipakai untuk keburukan. Ya konfirm aku itu masuk neraka, kemudian anta boleh neraka, boleh surga. Ya konfirm kau ciptakan aku untuk apa ya Allah? Untuk misalkan manusia kan, untuk bermaksiat kepadamu kan, doh. Macam mana? Karena macam mana aku bisa masuk surga? Sedangkan masuk surga itu kena taat kepadamu. Sedangkan engkau menciptakan aku untuk simbol kemaksiatan. Maksiat apapun, ini tipu daya setan. Ini tipu daya iblis. Maksiat apapun yang buat manusia, aku yang disalahkan. Macam mana aku nak masuk surga? Ayo katanya apa, katanya Imam Syafi'i? Ba'da dzalika in syaa'a adkhalanil jannah wa in syaa'a adkhalanin nar adalah fi dzal amjarin. Adalah fi dzalika amjara, yakni apakah Allah itu buat adil atau buat dolim kepadaku? Maknanya aku tidak diberi kesempatan sama sekali untuk taat, karena Allah menciptakanku untuk simbol kemaksiatan, macam Dajjal. Ayo. Qala al-imam fa nadartu fi mas'alatihi fa alhamani Allah ta'ala an qult ya hada in kana khalaqaka lima turid anta faqad zalamaka wa in khalaqaka lima yurid huwa fala yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Artinya Mas Syafi'i apa? Kan semua itu kan punyanya Allah. Kalau dia menciptakanmu untuk apa yang kamu inginkan, ya Allah sudah mendolimimu. Tapi kalau dia menciptakanmu untuk apa yang Allah inginkan, fala yus'alu amma yaf'al, karena semua perbuatannya Allah selama masih di dalam miliknya Allah, tidak ada yang buruk, semuanya adalah baik. Karena itu Allah memasukkanmu ke neraka itu baik. Kenapa? Karena itu adalah perbuatannya Allah, dan Allah akan mencintaimu kalau kamu di neraka. Karena itu kan yuhibbullahul kuffar mu'adzaban finnar, yakni makna mahabbah ketika di dalam Ibnu Furak Mujallad Maqalatul Asy'ari, bahwasanya ada perbedaan antara mahabbah war ridho.
Ini saya nukil. Fallahu yuhibbul kafira mu'adzaban. Suf yuhibbul kafira mu'adzaban. Kenapa? Karena kafir dalam keadaan diadab adalah perintahnya Allah dan keinginannya Allah subhanahu wa ta'ala. Fallah ahabba dzalika likaunihi aradahu. So, fallahu yuhibbul kafira mu'adzaban wal mu'mina muna'aman. Kenapa? Li'anna kullan minhuma muradun lillahi subhanahu wa ta'ala. Ayo. Fatmahalla iblis wa talasya. Kemudian iblis itu itmahal, meredup, wa talasya, menghilang. Kemudian dia berkatakan, wallahi ya Syafi'i laqad akhrajtu bi mas'alati hadhihi sab'ina alfa abidin min diwanil ubudiyah ila diwanis zandaqah. Ini sebab masalah ini 70 orang abid. Abid saja tidak tahu, tidak mengetahui hadhil masalah, karena hadhil masalah bagi qasidan suf. Bukan masalah-masalah yang yang senang untuk difahami. Wallahu alam. Wala yaridu ala madhabi ahli sunnah hadisu al khairu biyadaika wa syarru laisa ilaika li anna ma'nahu al khairu bi qudratika wa iradatika wa syarru la yutaqarrabu bihi ilaika fi'lan, yakni karena asyar atau al qubuh, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, apakah bisa dijadikan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah? Kan tidak kan. Wa syarru la yutaqarrabu bihi ilaika. Dalam ahli sunnah ketika Anda cakap perkara yang buruk, perkara yang jahat adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yalzamu ala ma dhahaba ilaihil mu'tazilah anna aktsara ma yaqau fi mulkihi ta'ala ghairu muradin li anna syurura aktsaru minal khairat wa yarudduhu qaulu sallallahu alaihi wasallam masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Mu'tazilah akan cakap. Katanya Imam Bajuri, yakni di antara perkara-perkara yang dipertanyakan terhadap madzhab Mu'tazilah, maknanya di dunia ini kan majority keburukan kan. Maknanya ada sesuatu yang lebih power daripada Allah Subhanahu wa taala, karena keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Dan hadis mengatakan yang Allah inginkan akan terjadi dan yang tidak Allah inginkan tidak akan terjadi. Mu'tazilah akan mudah. Ya ini memang hadis, tapi ada qawaid kulliyah yang kena kita takwilkan hadis agar sesuai dengan qawaid kulliyah ini. Apa itu? Masya Allahu minal khairati kana wa man lam yasha minasyarri lam yakun. Bitobat hadha huwal madhab ya nas ayuhat tolaba. Inilah madhab. Kenapa kok Mu'tazilah itu dijadikan musuh pertama ahli sunnah? Karena mereka mempunyai kaidah, yang mana kaidah ini mereka istimbat daripada banyak sekali ahadis, akhirnya menjadi kaidah kulliyah. Sekiranya hadis apapun kena sepakat dengan kaidah ini. Seperti kita punya kaidah, dengan adanya kaidah ini hadis-hadis yang tidak sesuai dohirnya kena kita takwil. Al khairu biyadaika wa syarru laisa ilaika. Apa maknanya? Wa syarru laisa yutaqarrabu ilaika. Ini kan takwil kan? Takwil. Kenapa kok ditakwil? Ya karena kita mempunyai kaidah. Sekarang Mu'tazilah itu punya kaidah, Anda juga punya kaidah. Mana kaidah yang lebih kuat? Bitobat hakadha tansya'u munaza'atul madzahib. Dan realnya yang menang adalah mazhabnya ahli sunnah. Mu'tazilah tidak ada baunya sekarang. Mazhab Mu'tazilah rata-rata ada di sanaya kutubi ahli sunnah, di dalam kitab-kitabnya ahli sunnah. Fasula karwala akol, ya nih. Hadza huwal madhab. Sama madhab Malikiyah pun juga sama seperti itu. Madhab Syafi'iyah pun sama seperti itu. Madhab Hanafiyah dan Malikiyah adalah qawaid kulliyah. Biha tafhamul hadis, biha tafhamul Quran. Di dalam mas'alatul furu'iyah. Madhabul Asy'ariyah qawaid kulliyah. Biha tafhamu nusus Quran wa sunnah di dalam mas'alatul aqaid. Wallahu a'lam bissawab. Yakfi Ustaz Fauzul? Yakfi? Jadi sahabat sudah yakfi. Naktafi lahuna, insyaallah yang akan datang kita akan masuk dalam al-iman fil qada'i wal qadar. Kita akhiri sampai sini. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.